acara selanjutnya, acara yang kita sama-sama tunggu-tunggu, yakni pengajian umum yang akan disampaikan oleh Ketua Tampizia Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Mataram sekaligus pimpinan Pondok Pesantren Darul Falah, kepada Ayahanda Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Muammar Arafat SA MH, kepadanya kami persilakan. Betul, kalau tuh nganjang nih Bapak Ibu. Nganjang ya? Oh, nganjang. Asik ruang kursi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarna bittihadi wa'tisami bihablillahil matin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa insyaallah man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Sidang hormati dan sama-sama kita muliakan para al-mukarram, para tuan guru, para ustaz, guru-guru kita, bil khusus kepada para pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Nusa Tenggara Barat yang berkesempatan hadir pada pagi menjelang siang ini, para pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Lombok Barat yang berkesempatan hadir, dan semua badan otonom serta lembaga di bawahnya, yang sama-sama kita hormati para tokoh, baik tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh adat, tokoh politik. Tadi sudah disampaikan sama Ananda Hamdi bahwa ada 2 orang DPR hadir di tempat niki. Insya Allah kalau sudah 2 DPR hadir di tempat niki, sang jadi balik bangunan niki nggih. Amun dek mana jari datang aning Bali. Yang kita hormati pula, alhamdulillah hadir niki Direktur Perusahaan Air Minum Giri Menang, sahabat yang dulu waktu yang jadi Dewan Pengawas di PDAM, masih ada lain yang makin jadi PTAM ya, PTAM dulu yang jadi pengawas, beliau direkturnya. Luar biasa beliau niki, semangat bekerjanya luar biasa. Saking semangat bekerja sekarang dapat istri muda. Kalau bapak anu si tua-tua dendek was biru niki nggih. Yang sama-sama kita hormati pengurus semua niki keluarga besar Yayasan Thoriqul Ittihad, para sesepuh kita, para orang tua kita, pengurus masjid, musola, majelis-majelis taklim, singkatnya laku anda si hadir maupun si dek berkesempatan hadir. Yang gue ampun yang anu si hadir maupun si dek hadir niki karena dedek dan duit marak niki bapak-bapak ibu-ibunya.
seki doang dengan mewakili kita menghadiri acara kebaikan, seki doang dengan mewakili kita hadir acara majelis taklim, hadir acara majelis zikir, maka insya Allah selaku warga kampung niki gino keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dedeknya itu dengan ukuran mati arak dengan lalu ngaji liwat misal ia langan kubur, maka kurang lebih petang dan sejeduh penghuni kubur niki beri tidak disiksa oleh malaikat ikroman ditoli bila ilmu, karena memuliakan penuntut ilmu yang lewat dekat kubur niki. Maka oleh karena niki makin kulit pelinggi saya kubur langan liwat gitu, agar senang niki penghuni kubur niki. Syukur alhamdulillah kita di Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpah karunia-Nya kepada kita, sehingga di tengah kesibukan kita masing-masing padatnya rutinitas kita. Karena amun berbicara kesibukan di darat dengan di yang kesibukan, amun berbicara pegawaian di darat dengan di berdua pegawaian, sehingga amun mikir oh cuma amun yang sibuk, cuma amun yang berdang pegawaian, amun yang hadir di kita tegin hadir. Jangan dek darat dengan dek sibuk, dek darat dengan dek berdang pegawaian, sekurang-kurangnya ngerawasin dengan. Jangan makin ngerawasin dengan iki jadi pegawaian. Saking darat gawe, ngerawasin dengan gawe nih. Sehingga untuk nunggu piran darat pegawaian, piran dek sibuk, dek ini gitu hadir acara-acara kebaikan malam ini. Yang kok dengan bijak, amun kebagusan luangkan waktu, bukan kalau ada waktu luang. Amun kebagusan ini sempatkan, bukan kalau ada kesempatan. Itu makanya motonya Majelis Badrul Tawam yang lihat di sini ditulis juga nih, jika untuk Allah engkau ada waktu luang, maka Allah akan bukakan kau peluang. Kalau kita susah, luangkan waktu untuk Allah, maka nanti Allah akan hilangkan kesusahan kita. Kalau kita tidak punya pekerjaan, luangkan waktu untuk Allah, nanti Allah kasih kita pekerjaan. Kalau kita tidak punya uang, harta benda tidak banyak, bisnis kita bangkrut, susah segala macam, luangkan waktu untuk Allah, nanti Allah akan angkat masalah-masalah kita. Nyitah tahu diri susah, miskin, darah pegawaian, darah nganggep lek kampung, tidak pernah hadir acara-acara kebaikan seperti ini. Ia tidak keluar dari kesusahan. Kepiarannya ini. Wah, 12 kurang seperempat ini. Macam tegin gunting pita makin lebih. Izin garing 10 menit. Salawat serta salam dari Pak Tahadihan, di Pak Junjunganta, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Si jari tauladanka, si jari ikutanka dalam semua aspek kehidupan. Baik niki menyangkut ibadah, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitupun muamalah, hubungan kita dengan sesama ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sungguh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki luar biasa ibadahnya, luar biasa masih muamalahnya. Beliau niki akal atqiya, azkal azkiya, yang paling takwa di antara yang paling takwa, yang paling suci di antara yang paling suci, paling dicintai dan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, paling dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau juga bagus muamalahnya, paling bagus angguna memperlakukan ciptaan Allah, tidak hanya manusia. Dendek si berdang perasaan bapak-bapak ibu-ibu, si ndekna berdang perasaan pun jagana perasaannya si Nabi, padahal dia berdang perasaan.
Mbe contohna mara angkun pakaianna, mara angkun sandalna, mara angkun peliharaanna, bagus cara beliau bermuamalah. Apalagi dengan yang punya perasaan, mara indah niki. Amun kita kadang-kadang masya Allah, dendek sih kita beriang perasaan, si beriang perasaan doang masya Allah bilang dulu tersakiti. Saya ingat makin niki kita berada di zaman dengan demen nyeriuk dengan silih. Kita berada di zaman demen nyeriuk dengan silih. Amun arak berita makin siniak dengan silih, dia tahu angin teh nyebarangnya. Coba deh, amun arak misal berita-berita hoax memfitnah seseorang, dia tolak nunggu jemaah 1-2 jam wah tersebar di kampung itu. Saya ngombe, ya niat dengan sini. Lagu amun berita si niat dengan jari baju, berita si ngajakin dengan lalu ngaji, ya dengan nyebarnya. Tolong hadiri pengajian umum oleh Tuan Guru ini darat ngiring-ngiringnya. Lagu coba makin pihak berita, anak Pak nih yang berdian waktu 2 bulan dia tahu sing gawe nyebar dalam 15 menit selesai semua. Saya ngomong kita berada di zaman demen niat dengan silih. Nah begitu ya sini mai angen, alhamdulillah sakit angen di. Amun sakit angen dengan bersiap senang ya jurmati ke Blanger, pelot ya lagi. Ya makin ini kita berada di zaman dengan demen niat dengan silih. Pada marat niki makin bupati buat janji bin datang, tahu-tahu dia datang. Bagi dengan sidik teman ya bupati, nantinya ya Pak Norong bupati, buat jerak di nyalon nampu, jerak macam ini dah. Pokok cuma mengenang tulang dia wah bantu. Ini arahnya demen niat dengan silih. No aku dah tahu kita jadi bupati niki ini gampang. Walaupun melihat dengan nyalon jadi bupati ke, paling susah niki. Lagi berangkat ke dia tiba-tiba telepon Pak ada masalah dan bekerja nih pula muter kendaraan. Jadi gitu. Jadi siapapun yang sebenarnya mau hadir lalu dia tidak hadir, husnuzon. Kita husnuzon. Oh mungkin beliau ada kesibukan. Oh mungkin beliau ada kesusahan. Oh mungkin beliau sebelum ini sudah ada janji di tempat lain yang lebih penting untuk dia hadir. Sehingga apa? Hati kita jadi tenang. Saya nggak bapak-bapak, ibu-ibu yang mohon maaf. Dunia niki wah karena semenda umur nggak bapak-bapak, ibu-ibu. Kalaupun bukan dunia ini yang berakhir, kita yang berakhir. Yang penara niki pesen niki ini. Tapi kita nih harus sama-sama bapak-bapak, biar tambah semarak nih. Dulu nih kira jam, ternyata salah lihat yang ya, jam 11:30 lewat itu ternyata nih. Nah lagi 3 menit, 3 menit. Apa pelunggu ya Rabbi bil Mustafa, bapak-bapak ibu-ibu? Coba. Yang sekarang kalau pelunggu apa kita sama-sama. Yang sendiri dulu. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Apa? Coba sekali balik. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sama-sama. Allah Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bila uban telah bertambur, pandangan pun mulai kabur, kulit wajah mulai kendur. Duhai sahabat, ingatlah kubur. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma
ibu tiang, kalau sudah nanti kita meninggalkan dunia ini, tidak ada sahabat, tidak ada kerabat, tidak ada yang namanya cinta mati. Menara ini saya mencintaimu tuh setengah mati, saya mencintaimu sampai mati, tidak ada. Yang ada itu saya cinta, nanti kamu mati, yang kamu mati saya hidup. Itu yang ada. Makanya udah yang pertama tadi, Nabi untuk kita halal bihalalnya nih, jangan sampai satu sama lain kita saling membenci. Niki, dunia ini udah sempit, di mana-mana sekarang orang membangun BTN. Yang dulunya lapang, luas sawah, bangun BTN, udah sempit dunia niki. Ditambah lagi dengan hati yang membenci, tambah sempit jadinya. Kita kok langan terliwat langan detik, tegedap dek kurang terliwat. Terliwat langan detik, tegedap kurang terliwat. Payu muter-muter tilang be. Kemudian yang kedua, mumpung kita ini masih sehat, mumpung kita masih sempat, bapak-bapak, ibu-ibu tiang, mari sebanyak-banyaknya kita kumpulkan bekal. Coba kira tahun hidup di dunia. Arak umur 100 tahun yang ringi, arak 100 tahun, siwak puluh, balu puluh, arak balu puluh, saya balu puluh tahun, 70 tahun, 60 tahun, tapi tetap akan meninggal dunia. Lalu coba lihat persiapannya. Arak dengan niki umur 30 tahun, luar biasa, mati-matian kejar dunia. Begitu dapat dunia, mati, belum sempat dia nikmati. Dunia ini singkat, tetapi bekal kita untuk menjalaninya luar biasa. Dek yang balik susah, dek yang kendaraan hilang, dek yang kepeng uring-uringan. Padahal paling lama mungkin 100 tahun kita ada di dunia ini. Lalu setelah di dunia, berapa tahun? Berapa tahun kita setelah di dunia, bapak-bapak, ibu-ibu? 100 tahun, 1000 tahun, ratusan ribu tahun. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas digambarkan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ard, thumma yakhruju ilaihi fi yawmin kana miqdaruhu alfa sanatin mimma ta'udun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatur di jagat raya ini, dari atas turun ke bawah, dari bawah dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi yaumin, yang satu harinya itu miqdaru alfa sanatin mimma ta'udun, yang kedarnya itu 1000 tahun, sejelona setara dengan 1000 tahun. Dalam ayat-ayat dikatakan ya'rujul malaikatu warruh fi yaumin kana miqdaru hamsina al-basyana. Jadi para malaikat dan Jibril naik menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam satu hari yang kedarnya hamsina al-basyana, 50.000 tahun. Sehari itu di alam akhirat sama dengan 50.000 tahun. Lalu apa bekal yang sudah kita persiapkan, bapak-bapak, ibu-ibu tiang? Sibuk kita tumpuk-tumpuk harta benda, sibuk kita memperluas tanah kita, sibuk kita meningkatkan jabatan kita. Begitupun juga sibuklah untuk mengumpulkan kebaikan-kebaikan, sibuk juga untuk melakukan ibadah-ibadah. Berusaha tingkatkan kedar derajat kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam sebuah hadis, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita. Ani bin Umar radhiyallahu anhu maqala, diceritakan oleh putranya Sayyidina Umar, mudah-mudahan Allah meridai keduanya, dia berkata, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibai, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, memegang kedua pundakku. Masya Allah. Dari sini kita tahu betapa indahnya akhlak baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sahabat kadang-kadang dia pegang pundaknya, dengan sahabatnya dia rangkul, dengan sahabatnya dia berikan senyum, padahal dia manusia terbaik, bapak-bapak.
Dia penggang budaknya, faqala. Kemudian dia berkata kepadaku, kata Ibnu Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiru sabil. Apa kata Nabi? Ibnu Umar, jadilah engkau di dunia ini gharibun, sebagai orang asing. Kita datang ke dunia ini, tidak ada yang kita kenal dan tidak ada yang kenal kita. Maka apa yang ada di benak kita? Saya ingin segera pulang. Belunggu sekarang datang sampai satu tempat, sampai tahu ini rame memang lagu di darat kenal ke orang darat kenal kita. Nepi ada di benak ke, amun ngene jak melin kuule. Dedek mah jauh-jauh anggap dek tahu niki. Arab dulu dengan datang bin bergabung bapak-bapak ibu-ibu dia, di darat nyapa nas kis-kis. Darat nyambutna, darat ngerumuangna, sengak darat kenalna, ia pun dia darat kenalna. Nabi le benakna, oh salah tahu kunilina, kule balik kanan. Karena apa? Dia orang asing. Maka Nabi bilang, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Jadilah di dunia ini seperti kita ini layaknya orang asing. Aw abiru sabil, atau orang yang dalam perjalanan, orang musafir, sekedar singgah. Lalu kadang-kadang mohon maaf, dunia ini persinggahan katanya, tetapi banyak orang terlena dengan persinggahan ini. Ibaratnya bapak-bapak, ibu-ibu, pelunggu ginlalu aning Sumbawa, ginlalu aning Surabaya, datanglah aning terminal Libertais. Begitu sampai terminal, terlena, terpesona, kita nyeriuk menu duit dagang buah, dagang kelambi, macam warak itu. Kemudian dia bangunannya bagus, pakai AC, mobil banyak. Lupa bahwa bisnis sudah mau jalan. Repot beli buah, repot nilai tangkong, repot nenek-nenek. Pernah mangga ngetes besi, masak besi oda. Repot, Roni atau kutepuni bagusan, burung kani Sumbawa, burung kani Surabaya, lelah aku lebis bahasa belingi. Tapi begitu waktunya dagang-dagang pada mulai tutup kiosnya, mulai resah. Nah ini beda dengan ini, wah tutup dagangan, nyimpen, lampu-lampu dimatikan, baru sadar. Oh ternyata ini sementara. Mereka pulang ke rumahnya masing-masing, balik ke terminal, lampu-lampu udah ditutup, pintu udah ditutup, lampu dimatikan, baru nyesel. Bebis no perlu, bebis no dara bis walet leka. No ibarat itu bapak-bapak itu terpesona dengan dua sibuk, kita kejar-kejar dia, jemaah menuah jengkuah lemas, kemudian badan udah ngijik, darak balang teh turut dengan papunku atau aku aning pengajian Tuan Guru Muhammad nyatuling papun dah darak balangku masih wah itu ngijik jengkul lemah wah toa arah si terbaring di rumah sakit ini dengar azan Allahu Akbar nangis melek tuaning masjid. Lagu apa? Genjang-genjang impus. Pasangan salam oksigen. Yang pun mikir ganing masjid. Makanya kita belum mumpung sehat, mumpung sempat. Ayo, tumpuk kebaikan sebanyak-banyaknya. Waktu ini bapak-bapak ibu-ibu dia, Rubin tidak terberjumat, terus Jumat malik. Rubin tidak jelohat niki. Kami mau jelohat. Mau cepat sekali lalu berlalu waktu niki, lalu kita sia-siakan waktu niki, rugi. Wa kana Ibnu Umar radhiyallahu anhu yaqul, dan adalah Ibnu Umar dilanjutkan dalam hadis niki, yaqul, dia berkata, apa kata Sayyidina Umar? Ibnu Umar melanjutkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam niki, idza amsayta fala tantadhir as-subah wa idza sabahta fala tantadhir al-masa khudh min sihatika limaradika wa khudh min hayatika limautika rawahu al-Bukhari. Apa kata Ibnu Umar? Apabila kamu berada di waktu malam fala tantadhir as-subah,
Jangan tunggu besok. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan. Wa idza sabahta fala tantazir masa. Kalau kamu berada di waktu pagi, jangan tunggu malam. Pokoknya kapan saja kita berada, waktu apapun kita berada, dimanapun kita berada, luangkan, sempatkan untuk melakukan kebaikan. Khus min sehatika limaradika. Manfaatkan waktu sehatmu, kata Ibnu Umar, untuk bekal nanti ketika kamu sakit. Kalau sebelum sakit, bapak-bapak, ibu-ibu melakukan kebaikan, ada majelis hadir, ada majelis zikir hadir. Begitu kita nanti udah tua, kita senyum melihat orang lalu lalang. Aku laik masih sehat, marah ini wah aku. Dia tahu majelis ilmu, dia tahu angan ku hadir. Dia tahu majelis zikir, dia tahu angan ku hadir. Senang kita membayangkan dulu kita pernah melakukan hal yang sama. Nujua waktu sakit, terbaring di rumah sakit, begitu kita dengar azan kita senyum, masya Allah. Kalau saya sehat, aku leksa paling dulu tahu. Baik, waktu sehat, aku doang sing hidupang ampli, kemudian selawat, istighfar, ngebang, ngamat. Senang kita membayangkannya. Karena apa? Kita menjadi bagian dari itu. Hatta kita meninggal dunia pun orang akan kenal kita. Kita biasa di kanan atau kita di kiri atau di depan, lalu kita udah meninggal dunia. Nah, pilih dengan tidak biasa sebelah kaniki, laik Pak Aman doang, lek TV tokol minum ngaji. Laik Pak Aman amun pengajian ya doang, paling dulu dongak tuan guru. Dia udah berhenti ngaji, namanya tiap hari disebut di pengajian, mengalir pahalanya. Itulah lebihnya bapak-bapak, ibu-ibu. Kita ketika masih sehat, masih sempat, luangkan diri untuk melakukan kebaikan. Nah, akhirnya bapak-bapak, ibu-ibu tiang, pertama saya ucapkan selamat kepada Yayasan Thoriqul Ittihad. Teruslah berjuang, karena Anda ini sedang merintis. Jangan ingin instan. Perjuangan itu butuh pengorbanan. Kesuksesan itu butuh proses. Mungkin 1-2 tahun pertama orang tidak peduli sama kita, tidak apa-apa. 3, 4, 5 tahun berikutnya tetap juga orang tidak peduli sama kita, tidak apa-apa. Karena apa? Karena niat kita lillahi ta'ala. Saya niat nih berjuang bikin tempat ini untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia mau pedulikan, manusia mau hormati, tak usah terlalu dipikirkan. Apa dengan manusia? Carilah ridha Tuhan, kamu akan bahagia. Carilah ridha Tuhan, kamu akan senang. Dengan manusia tak usah ambil kira. Yang penting kita lakukan untuk Allah. Nah, kemudian yang terakhir, tetaplah jaga kekompakan, tetaplah jaga persatuan. Apalagi nanti, mohon maaf bapak-bapak, ibu-ibu tiang, ketika kita sudah masuk di tahun-tahun politik, masya Allah, orang-orang akan berusaha untuk mencerai-beraikan kita dengan berbagai caranya dan berbagai kepentingannya. Di sanalah tempat kita masing-masing memperkuat barisan. Nanti masing-masing orang dengan kepentingannya memfitnah saudara biar benci sama saudaranya, memanas-manasi murid supaya benci sama gurunya, memfitnah murid ke gurunya supaya guru menyingkirkan muridnya. Semua karena apa? Karena tujuan politiknya. Maka saat ini mulai pupuk persatuan dan kesatuan. Dedek gampang, nonton dengar silih, nonton gesek sedikit terbakar. Jangan, tenang bapak-bapak, ibu-ibu ya. Mulai sekarang, kita benahi silaturahmi kita dengan sesama, kompak, gotong royong. Jangan egois. Yang pintar jangan merasa diri pintar. Yang bodoh apalagi jangan sok pintar. Yang sudah di atas ingat yang di bawah. Yang di bawah hargai yang ada di atas. Yang lebih berbagi dengan yang kurang. Yang kurang tahu diri, jangan tamak, jangan
rakus, udah kekurangan kok melak. Dia tahu diri dengan diri kita masing-masing, sehingga kita lihat teman kita sukses, tidak kita iri. Apa kita bilang? Alhamdulillah sukses, baturku arak atau tidak kepeng. Kita lihat orang berhasil bangun pondok, kita bilang apa? Alhamdulillah berhasil, baturku Pak Abdurrahman Mia Yayasan Torikul Itian arak atau nitip anakku. Maka silaturahmi ini akan terjaga. Ketika nanti orang mulai cerai-beraikan kita, mereka tidak akan berhasil. Kenapa? Kita udah kompak. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum minas sabilil falah wal muwafiq aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.